Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sal. Di materi kali ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kompetensi dasar untuk materi kita hari ini adalah menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan mampu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Sebelum kita membahasnya, kita mengingat kembali apa sih teks eksposisi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Pengertian lainnya yaitu karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Sedangkan pengertian lainnya lagi yaitu merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Ada pula pengertian lainnya yaitu suatu teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Dan terakhir, pengertian teks eksposisi yaitu teks yang mengandung gagasan dan fakta. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, itulah beberapa contoh pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangatlah penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks lainnya. Struktur teks eksposisi terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Yang ketiga, penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Untuk lebih memahami struktur teks eksposisi, perhatikan penjelasan berikut ini. Itulah tadi penjelasan tentang struktur teks eksposisi. Coba kita perhatikan contoh struktur dari teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram.
Analisis strukturnya sebagai berikut. Pada bagian tesis yaitu, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian itu disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Maka bagian itu disebut tesis. Sedangkan pada bagian rangkaian argumennya yaitu pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Kutipan tersebut merupakan contoh argumen. Penegasan ulangnya yaitu, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Setelah kita menganalisis dari segi struktur, sekarang kita akan menganalisis dari segi kaidah kebahasaan. Sekarang, perhatikan kembali teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Dalam teks tersebut, banyak menggunakan kata-kata yang mengandung kaidah kebahasaan teks eksposisi. Perhatikan kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi. Misalnya, teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Teks tersebut memiliki kaidah kebahasaan tertentu. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Dalam teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram, telah ditemukan kaidah-kaidah kebahasaan yang khusus. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik tersebut. Istilah-istilah yang muncul dalam teks adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Sedangkan kata-kata yang berhubungan dengan kronologis yaitu sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Contoh kata yang muncul dalam teks seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Contoh, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Baik, anak-anakku yang ada di rumah, itulah tadi penjelasan tentang cara menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan salah satu contoh teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Dalam teks tersebut telah ditemukan struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks. Nah, anak-anakku, untuk mengasah pemahaman kita di materi hari ini, kita akan melatih dengan tugas yang Ibu berikan.
Kita tak bisa lepas dari lingkungan sekitar kita. Sebagai makhluk hidup, lingkungan sekitar kita memang hanya berupa lingkungan biotik atau lingkungan hidup dan lingkungan abiotik, lingkungan tak hidup. Namun, sebagai makhluk sosial, ada lingkungan lain yang melingkupi kehidupan kita, yaitu lingkungan sosial yang berhubungan dengan bahasa dan budaya. Kita patut bersyukur karena kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang membuat kita dapat menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita dan dari berbagai daerah di bumi Nusantara ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang telah dijelaskan tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Anak-anakku yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum ibu menutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di materi berikutnya ya, yaitu menyajikan teks eksposisi. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.